صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berharap, meskipun terkadang harapan itu nampak kosong. Yakinlah, di balik pelangi akan ada hujan. Demikian juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Meniso belajar saking teladane tanah, ngalah, sabar. Menungso sing gelem ngalah, gelem sabar, bakal larang regane. Kok ana wong gaweane ngamuk, gaweane nesu, gaweane gawe masalah. Apa mereka tidak terbuat dari tanah, Gus? Tetap. Orang yang senengane marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Laki-laki yang membawakanmu coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Saya punya prinsip. Cinta sama aku cukup lakukan satu di antara dua. Apa halalkan atau tinggalkan? Wow. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan, butuh kedewasaan berpikir. Jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Disitulah kenapa saya tidak bisa ngejudge orang lain jelek. Hari ini orang itu jelek, kalaulah kemudian berkehendak dari atas, orang itu bisa lebih hebat daripada saya. Sama halnya ketika kamu melihat orang kekurangan, nggak boleh kamu hina. Kenapa? Orang yang hari ini kurang ketika kamu hina dan Allah berkehendak, dia akan bisa lebih punya daripada Anda. Maka saya mengatakan, jangan pernah menghina orang, karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Los dondang lanjut lehmu maksiat, tutupno senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu modar. Mila napa wong turu mawon diatur karo Kanjeng Nabi? Tata carane pripun? Wudu. Arepe turu wudu dhisik. Soalnya napa? Persiapan.
Sawanci-wanci awakmu mati ajale teko dalam keadaan berwudu. Keren. Jadi matimu ki keren kan. Kowe lho ngono celanang. Kowe jomblo-jomblo arepe turu sing dibayangke gisel. Bah. Orang non-Islam itu tidak membaca Al-Quran. Orang non-Islam itu tidak membaca Al-Hadis. Tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak dan perilaku. Artinya kalau orang non-Islam pengen tertarik dengan Islam, ya tunjukkanlah perilaku dan akhlakmu yang menyenangkan. Orang itu nggak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu, merasa diremehkan. Yang kedua, karena merasa diganggu. Uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang 1.000 rupiah walaupun dinaikkan melalui layang-layang tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Tetap milih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 100.000. 1.000 nggih apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Kata Al-Quran, kalau kamu tidak ingin Allah itu dihina, jangan pernah menghina sesembahan orang lain. Podok arong ini, ketika Kanjeng Nabi mengatakan, kamu jangan menghina bapakmu. Mana mungkin saya menghina bapak saya, Rasulullah? Adakah orang yang menghina bapaknya? Ada. Ketika engkau menghina bapaknya orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapakmu. Dadilah kowe pengen bapakmu kira dinyek, aja ngenyek bapake wong liya. Kowe lak pengen bojomu ra dinyek, aja ngenyek bojone wong liya. Santai mawon to. Kowe lak pengen bojomu ora direbut karo wong liya, aja ngrebut bojone wong liya. Wong kadang-kadang kurang ajar wong lanang. Lah ana bojone curhat ra dirungokke, lah bojone tanggane curhat dirungokke. Lah bojone telepon boros pulsa. Lah wong liya telepon ditampa nganti istiqomah. Kowe lah gelem ngrungokke curhate bojomu bakal curhat karo wong liya. Siapa yang bisa menjamin seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ngacungo, tak bayar. Sing iso jamin anake kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Ora ono. Aku kan duwe kanca kuliah nang di teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Lah mau gawe mercon cah bangun rejo ae pinter. Kiyaine ngimami traweh, santrine mbledoske mercon. Dor. Nggak ada yang bisa jamin. Sing kurang menem kajar meneh kampung kula. Kuliah geologi, pertambangan. Kudune kerjane teng pundi? Freeport, batu bara. Awakmu ngerti le pekerjaane apa? Tukang kuras WC. Nganti montore kuwi lho ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Sapa sing iso jamin? Awake dhewe niki sering ngurusi urusane wong liya tapi lali ngurusi awake dhewe. Mila kudune nyuwun sewu, siapkan 2 cermin untuk kita. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua untuk melihat kesalahan kita sendiri. Tapi awake dhewe niki sering metani eleke wong liya lali karo eleke dhewe. Mila nyuwun sewu, kula sering nyontoke ngeten. Delok apik karo elek. Wong niku lak madhep kulon ora bakal ngerti wetan. Wong niku lak ndelok wetan ora bakal ngerti kulon. Tegese napa? Tiyang niku lak ndelok salahe wong lali karo salahe awake dhewe. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, siapkan 2 cermin. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat keburukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Usamah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga dan aku lihat di dalam surga kebanyakan adalah orang-orang miskin, sementara orang-orang kaya tertahan di pintu surga karena perhitungan hartanya." Saudaraku, Anda tahu berapa selisih antara orang miskin dan orang kaya masuk surga? Selisihnya adalah 500 tahun. Setelah 500 tahun orang miskin masuk surga, baru 500 kemudian orang kaya masuk surga. Lah, apakah kita bisa mendapatkan syafaat dari orang miskin supaya kita bisa masuk surga lebih awal?
Ternyata ada caranya. Bagaimana caranya? Kalau orang kaya pengen cepat-cepat masuk surga, caranya adalah dengan memperbanyak menolong orang miskin. Maka orang-orang kaya yang menolong orang miskin, besok ketika antri DPR kali presiden hebat pundi Gus? Kula jawab, DPR. Lah napa? Sing nyalon ke Jokowi niku partai yang punya anggota DPR. Terakhir takon kula, Gus, yen kula DPR karo Kanjeng Nabi hebat pundi? Kula mikir. Kula jawab, DPR karo Kanjeng Nabi hebat DPR. Soalnya napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR saniki belas ra wedi karo Gusti Allah. Yang berhak menentukan ini buah seorang niku apa? Harusnya apa? Kita bisa menjadi wasilah untuk mereka supaya mendapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ngomongin kewajiban menungso niku ikhtiar. Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah itu memerintahkan kita untuk usaha. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Kalau kamu dibilang hitam, kamu jawab putih tidak selalu suci, hitam tidak selalu kotor. Buktinya apa? Kain kafan yang putih menakutkan, kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah.